Saya sih sebenarnya sampai sekarang nggak minat berpolitik ya. Walaupun orang merasakan bahwa jabatan kepala daerah itu jabatan politik. Saya cuman punya minat dan keinginan ya bermaslahat aja. Bagaimana saya bisa ikut memberikan kontribusi, partisipasi, membangun daerah saya. Kebenaran salah satu yang Allah takdirkan jalannya lewat pemerintahan sebagai kepala daerah. Jadi kalau bilang minat, sama sekali nggak minat sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ada event besar bisa di sini, nah itu sisa anggarannya luasin tuh dulu yang rencana. Perjalanan karir saya di dunia pemerintahan atau di dunia politik itu nggak sengaja. 3 hari sebelum Pak Wahidin deklarasi dulu di 2008, itu 3 hari. Bayangin orang-orang nyiapin kampanye jauh-jauh hari nih, kayak sekarang nih kita mau nyalon gubernur kan jauh-jauh hari ya, kampanyenya pemilihannya masih November, sekarang bulan Juni, kita mulai di bulan Mei gitu kan, jauh-jauh hari. Mau deklarasi, Pak Wahidin ngundang saya, akhirnya saya diminta mendampingi beliau, dan itulah dimulainya karir saya mungkin di dunia politik. Saya bukan dari politik, saya bukan dulu saya bukan kader politik, saya juga bukan birokrat. Satu-satunya birokrat di keluarga saya tuh cuma mbah saya. Jadi ayahnya bapak saya itu kepala desa zaman dulu ya. Saya juga tahun berapa, mungkin beliau tahun 70-an 80-an. Itu kalau lagi nonton kulit pantai, jadi kalau kan acaranya nggak berbeda. Jadi kalau acara ini tutup, acara itu tutup. 15 tahun. Kemarin pun ketika saya berhenti di Desember 2023, emang niatnya udah pengen selesai aja. Udahlah cukup, 15 tahun merupakan pengalaman yang luar biasa, merupakan kehormatan yang luar biasa. Tapi ternyata di awal Mei rasanya saya dapat surat tugas itu dari orang tua. Banyak kasepuhan-kasepuhan datangnya ke orang tua saya minta saya maju. Mungkin beliau-beliau udah sempat saya tolak gitu ya, karena saya pikir saya nggak punya sahwat mengejar kekuasaan, mengejar jabatan. Itu orang tua saya nanya, "Mas gimana mas, mau maju nggak?" Saya sih jawabnya terus sama, kayaknya belum mah. Nah, cuman beliau mengingatkan saya, nggak boleh gitu, ini ada cita-cita dan harapan masyarakat yang harus diperjuangkan, dan itu amal kebaikan. Itu beliau ngomong hari apa ya, Sabtu kalau nggak salah. Saya hari Senin, ya bismillah, itu saya deklarasikan untuk niat maju dalam pemilu kada Provinsi Banten itu. Perubahannya ya. Selama 10 tahun beliau memimpin, ada beberapa pengendalian penerangan, kemudian pengendalian banjir ya. Kanal-kanal ini ya, sungai, bantaran, turap-turap, itu luar biasa, banyak banget yang dia bangun. Jadi ini kan gede nih, ini kecil, makanya sebagian harus dibuang ke bandara. Nah iya makanya kok. Belanja apa? Bapak ada apa ini? Ya pengen nyukur rame-rame. Apa wali kota? Iya. Banjir nggak biasa kalau dulu hujan? Banjir mah banjir. Banjir ya? Oh iya Pak Arif aja lain. Karena nasinya ya? Banjir itu ya? Nggak bisa ke belakang sono? Nggak bisa lah. Belakang berani kemana? Belakang kemana Pak? Kenapa? Sono juga salurannya kecil. Ya. Iya kayaknya lain, makanya air lain. Dia ada malah gini. Ini masak apa? Ini nggak pada masak ini? Udah mau pada makan masak kita. Nggak lagi kerja. Ini saluran yang depan polsek ya? Ini. Banjir kan sekarang? Aman? Banjir. Ini orang-orang kecil ya. bolong-bolong ya, sangat membantu juga buat kita sebagai driver ojol, jalan-jalannya bagus gitu, nggak ada jalan rusak.
pengalaman 15 tahun itu menjadi pembelajaran yang luar biasa. Nggak boleh ada satu masyarakat pun termarginalkan. Jadi yang namanya program tuh kita ada kebutuhan dasar, ada pendidikan, ada kesehatan, gitu ya, ada infrastruktur, tapi juga ada urusan-urusan lain yang lebih penting. Apalagi Banten ini disparitas masyarakatnya luar biasa. Desa Jayasari, Kampung Sari Mulia, ya Pak RW, Pak RT ada. Mudah-mudahan sehat walafiat, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan warga masyarakat Kampung Sari Mulia bahagia hidup di kampung. Makanya syaratnya gimana? Harus sehat. Ya, nah ini alhamdulillah, terima kasih sama teman-teman Sari Asi bikin pengobatan di sini. Mudah-mudahan ibunya, ini bapak-bapaknya udah pada berobat belum? Anaknya sekalian diperiksain, mudah-mudahan sehat semua. Ya, orang kampung, orang desa bisa sejahtera. Ya, makanya doakan. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Kita yakin sama Gusti Allah. Jadi sehat-sehat semua Bapak Ibu, ya Pak Jaro, Pak Kepala Dusun, Pak RW, Pak RT, warga masyarakat tetap kompak guyup. Kedatangannya. Ya, mangga. Ya, atur nuhun Ibu semua. Oh, pompanya kok sama sibel. Ayo kemana lagi kita? Nah, jadi pemerintah provinsi ini punya banyak organisasi perangkat daerah. Semua organisasi perangkat daerah harus bisa menyentuh masyarakat. Karena saya punya konsep yang namanya pembangunan itu harus TMS, jalannya pembangunan, terstruktur, masif, sistematis. Ya. Jadi jangan sampai program-program pemerintah itu hanya menggugurkan kewajiban. Ya, dengan apa yang sudah ada di Kota Tangerang ini, mudah-mudahan bisa diterapkan di kota-kota lainnya di Banten, biar semuanya setara dengan yang ini. Kan masih banyak yang harus disentuh kayak Lebak, terus Pandeglang, Era, itu harus bisa tersentuh. Karena apalagi yang daerah pencil, maaf ya, daerah sana tuh banyak yang harus disentuh. Jembatan-jembatan penghubung dari desa ke desanya kan harus setara juga dengan yang di Tangerang. Kan kita nggak bisa bicara Banten itu, nggak bisa bicara Tangerang doang. Terus dari Tangerang sampai ujung kulon sana lah gitu. Misalnya 40% atau 60% wilayah Banten ini agraris, ya itu yang harus di-capture gitu loh. Nah, program-programnya harus masif, harus sistematis. Nah, tapi kita juga memahami bahwa Banten ini provinsi ya, punya keterbatasan anggaran. Canangkan program 1000 ruang belajar, ini rasanya mau udah 1000 lebih. Mudah-mudahan program-program ini. Tapi selama 10 tahun, saya bisa gratisin sekolah swasta. 146 sekolah swasta gratis. Saya bisa bangun bedah rumah 8.200 unit. Saya bisa bikin kampung terang, totalnya sekarang semua PJU ada hampir 130.000 titik. Saya bisa bikin jalan, saya bisa bikin 1.400 ruang belajar baru, and so on. Dengan dana yang nggak segitu banyaknya dibandingkan dengan dana provinsi. Uang itu adalah uang rakyat, harus dipakai untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jangan pernah mengkerdilkan urusan apapun karena itu menyangkut hajat hidup rakyat. Pengen nggak Banten maju? Kan nggak cuma saya sendiri nih yang pengen Banten maju. Saya yakin 12 juta rakyat Banten pengen Banten ini maju, pengen Banten ini sejahtera. Karena Banten ini sekarang berjalan loh, tapi jalan di tempat. Ya kan, kita berjalan, bukan kita nggak berjalan. Kita berjalan, tapi berjalan di tempat.
inilah yang makanya potensi-potensi ini harus kita garap bareng-bareng. Semuanya harus bergerak. Ya jangan sampai semua jadi penonton, jadi pengamat. Do nothing gitu. Akhirnya sekarang Banten begini, salah siapa? Nyalain pemerintahnya. Nggak bisa. Ini salah kita semua. Saatnya kita berbuat buat Banten untuk kemajuan dan kesejahteraan Banten. Bisa nggak? Bisa. Jadi nothing is impossible. Ketika kita punya niat baik, punya cita-cita baik, ya, kita berharap niat dan cita-cita kita ini diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuju gerbang kemajuan dan kesejahteraan Banten yang lebih baik. Begitu.